Iya, dia bertiga. Iya, iya. Sudah jadi korban pencurian, Rido malah dihajar massa karena dikira pelakunya, gara-gara punya tato. Gara-gara pakai tato, korban pencurian bernama Rido malah dipukuli sampai babak belur. Nasib sial korban pencurian bernama Rido itu dimasakan oleh warga Kelurahan Cipete Utara karena dituduh sebagai komplotan maling. Yang warga Hajijian, ya tolong saya mau informasiin, ini bukan maling motor. Yang punya pri kemanusiaan, ini bukan maling motor, anak cucian. Lagi mau mencari makan, dia juga kena apa? Dia juga handphonenya hilang. Orang dibabak belurin sampai begini, digebugin, gak punya pri kemanusiaan. Mudah-mudahan ajab kena anak-anak lu. Peristiwa nahas itu bermula saat Rido hendak membelikan makan siang yang dipesan sang bosnya pada Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Waktu itu, pekerja di tempat cuci mobil itu hendak membeli nasi dan lauk di sebuah warteg yang terletak di Jalan Haji Jian Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di tengah perjalanan, Rido tiba-tiba diberhentikan oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai motor Honda Scoopy. Ia dituduh mencuri HP salah satu rekan dari pria tak dikenal itu. Sebab, pelaku memberikan argumen bahwa pencuri HP salah satu temannya memiliki warna baju serupa dengan yang dikenakan Rido. Ia pun akhirnya panik meski tidak salah. Dua pelaku meminta Rido untuk mengklarifikasi langsung kepada rekannya yang disebut kehilangan HP. Korban yang polos kemudian langsung mengiyakan ajakan tersebut dan bonceng tiga ke sebuah gang di Jalan Haji Jian 2B. Setelah HP-nya dirampas, Rido mengejar kedua pelaku yang langsung tancap gas ke arah Jalan Haji Jian Raya. Korban kemudian berteriak di sepanjang jalan untuk meminta bantuan warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan korban sebenarnya langsung berbondong-bondong keluar, tetapi mereka malah mengira bahwa Rido adalah sosok maling yang sebenarnya. Warga pun memukuli hingga babak belur meski Rido menegaskan bukan ia pelakunya dan sebenarnya merupakan korban pencurian. Babin Kamtipmas Kelurahan Cipete Utara Aibda Deni Anggoro yang berada di lokasi dan melihat situasi yang tak kondusif memutuskan untuk membawa Rido ke kantor Kelurahan Cipete Utara supaya tak menjadi sasaran amuk. Ketua RW 07, Eko Raharjo menilai tato yang terukir di lengan Rido menjadi salah satu pemicu pemukulan. Menurut Eko, sebagian warganya memang memiliki penilaian bahwa orang bertato merupakan orang jahat. Akibatnya, ketika Rido berteriak dirinya dimaling, sebagian warga tidak percaya dan malah menudingnya sebagai pencuri karena dia bertato. Enggan lapor polisi walau menderita luka di pelipis kanan dan memar di area tulang belikat, Rido enggan memproses kasus ini ke jalur hukum. Ia ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan tetapi dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya ia ingin nama baiknya dipulihkan. Ia tidak ingin dicap sebagai maling oleh warga di kemudian hari. Korban juga meminta itikat baik dari warga supaya ada bantuan finansial yang diberikan kepadanya. Terlebih ia masih dalam masa perawatan dan sementara waktu harus berhenti bekerja sebagai tukang cuci mobil. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.